Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu mengenai jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kan kita mau belajar mengenai jaringan kabel dan nirkabel nih. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum apa itu jaringan kabel dan nirkabel? Nah, kalau kalian belum pada tahu apa itu jaringan kabel dan nirkabel, maka saya akan menjelaskannya sedikit. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel atau wired network itu adalah sebuah jaringan perangkat keras komputer yang berbentuk seperti kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Jadi, jaringan kabel ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Kayak contohnya itu ya gambar yang ada di PowerPoint saya kali ini. Jadi itu mereka tuh terhubung melalui kabel gitu. Kemudian ada fungsi jaringan kabel. Fungsi dari jaringan kabel itu mentransmisikan data-data yang didapat dari server dan ditransmisikan ke komputer klien atau user. Jaringan kabel dapat membangun sebuah jaringan hanya dengan mengkoneksikan kabel pada server, user, serta perangkat keras yang ada di dalam jaringan tersebut. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel. Kelebihannya itu yang jelas dia relatif murah, terus tidak terpengaruh oleh cuaca sekitar, terus mudah dalam instalasinya. Tapi kekurangannya itu dia kurang rapih, jangkauan dan akses kliennya terbatas, susah jika ada perluasan jaringan. Kemudian ada jenis-jenis jaringan kabel. Jenis-jenis jaringan kabel itu yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu merupakan kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektrik dengan frekuensi tinggi melalui inti core tunggalnya. Kemudian ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair itu dibagi menjadi dua, ada kabel UTP dan kabel STP. Nah, kabel UTP ini biasanya dia tuh relatif murah dibandingkan dengan jenis kabel yang lainnya. Biasanya tuh kabel ini tuh cocoknya digunakan untuk area rumah atau area perkantoran yang menggunakan biaya yang relatif rendah. Tapi beda lagi kalau kabel STP. Jadi kabel STP ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar. Nah, jenis kabel STP ini tuh melindungi dari gangguan elektromagnetik. Terus ada juga kabel fiber optik. Kabel fiber optik tidak menggunakan tembaga untuk menghantarnya, melainkan menggunakan serat kaca tipis yang digunakan untuk menghantarkan data dalam bentuk cahaya. Sinyal elektrik seperti televisi, suara, dan data dikonversi menjadi sinyal optik menggunakan optical transmitter dan kemudian dikirim dengan kecepatan cahaya. Lanjut, jaringan nirkabel. Jaringan kabel atau wireless adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan suatu kabel.
Karena jaringan ini tanpa kabel, jadi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jadi kayak contohnya sekarang ini yang wireless itu penggunaan wifi, terus kayak kita ngirim data lewat bluetooth atau apapun yang tanpa kabel itu adalah wireless, begitulah kira-kira. Kemudian ada juga fungsi dari jaringan nirkabel. Jaringan kabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa. Contoh yang paling mudah ialah menghubungkan satu komputer ke komputer lain, berbagi data, atau membuat komputer menjadi terhubung ke internet. Begitulah fungsinya. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu adalah fleksibel. Terus kemudahan proses instalasinya. Terus pengurangan anggaran biaya juga. Jangkauannya tuh luas. Tapi kelemahannya itu gampang terkena gangguan gelombang jaringan. Keamanan datanya kurang terjamin. Biaya investasinya cukup mahal. Yang terakhir tidak stabil dan mudah terpengaruh oleh cuaca. Lanjut. Ada juga jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada wireless personal area network. Nah, jaringan wireless ini tuh adalah jaringan wireless dengan jangkauan area kecil. Nah, contohnya itu misalnya kayak bluetooth, infrared, kayak gitu. Terus ada juga wireless local area network. Nah, yang kita kenal saat ini tuh adalah wifi. Jadi wifi itu bisa termasuk wireless local area network. Kemudian ada wireless wide area network, yaitu jangkauan wireless yang umumnya menjangkau area luas. Contohnya itu jaringan antar pulau, jaringan antar negara, atau juga antar benua. Ada juga wireless metropolitan area network. Biasanya jenis jaringan kabel ini tuh digunakan untuk menghubungkan kayak jaringan-jaringan di gedung-gedung perusahaan besar-besar gitu lah, kayaknya sih begitu. Terus di sini ada 2 soal. Nah, soal ini tuh untuk mereview kalian semua tentang pembahasan hari ini tuh. Kalian tuh ingat enggak apa aja materi yang tadi udah saya sampaikan, tentang apa aja. Nah, di sini ada 2 soal, yaitu yang pertama, sebutkan 3 jenis jaringan nirkabel. Dan yang kedua, jelaskan apa itu yang disebut dengan jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, untuk menjawab soal ini, saya beri waktu 10 menit aja. Jadi kalian harus menjawab soal ini. Jadi supaya kita tuh bisa nge-review ulang apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dimulai untuk menjawab soal yang saya tampilkan hari ini. Oke, 10 menit sudah berlalu. Jadi kita akan mereview jawaban yang benar gak sih jawaban kalian tuh sesuai gak sama yang sebenarnya. Yang pertama, sebutkan 3 jenis jaringan nirkabel. Mungkin ini ada 4 nih sebenarnya ya, mohon maaf. Yang pertama adalah wireless personal area network. Yang kedua ada wireless local area network.
Yang ketiga ada wireless wide area network. Yang keempat adalah wireless metropolitan area network. Nah, gimana nih teman-teman di sini, ada yang nggak sama atau gimana? Mungkin sama jawaban yang saya tampilkan. Oke, lanjut. Jelaskan apa itu yang disebut dengan jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jawabannya adalah jaringan kabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Terus yang kedua adalah jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, jadi di dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Nah, gimana nih? Ada yang sama dengan jawabannya atau ada yang beda? Oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini saya kurang baik, karena saya juga masih belajar. Jadi saya cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.